Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana ay yahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min bayni aydina manina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuhtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qada lana khairah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. وأصلح أمورنا بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن وأد ديوننا بالقرآن وفارج همومنا بالقرآن واغفر لموتانا بالقرآن وسلم مسافرين بالقرآن واحفظ إمام زماننا بالقرآن وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن واحفظ قائدنا بالقرآن وانصر جيوسنا بالقرآن وارحم إمامنا بالقرآن وارحم شهداءنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin, amin. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita taufik hidayah, kesehatan, dan kemampuan untuk mendengarkan kajian kalamullah, firman Allah, tadabbur. Mudah-mudahan semua yang kita kaji ini bermanfaat pada diri kita, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Lanjutkan kajian surat Shad ayat ke-21 yang mana tentang kisah Nabi Daud alaihissalam, yang mana penuh dengan hikmah, penuh dengan ibroh, pelajaran yang bisa kita ambil. Pada ayat ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang kita bahas nanti ini pada ayat 21 sampai 26. Wahal ataka nabul khasam ittasawwal mihrab. Apa sudah datang berita wahai Muhammad kepadamu kisah tentang dua orang yang bersengketa kepada Nabi Daud di waktu beliau dalam keadaan ibadah di mihrab. Ini luar biasa jemaah. Tidak mungkin ini orang Jadi biasa. apa itu Ya. masih belum tahu. Iddakhalu ala Dawud fazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum baina bil haqq wa la Itu. tusdina ila sawa'is sirat. Jadi nanti penjelasannya aja mah. Ini Emang sementara masih kuat saya namanya kasih makan global situ aja. biar tahu gambarannya secara gamblang. Nanti kita bahas per ayat. Dakhalu ya. Bocor. Lah iya. Ada suara. Baik, saya lanjutkan. Iddakhulu ketika dua orang bersengketa itu datang menemui Nabi Daud yang dalam keadaan penjagaan yang ketat, yang tidak mana semua orang bisa masuk sambil manjat tembok, masuk kepada Nabi Daud, otomatis Nabi Daud apa? Ketakutan. Fawaza minhum. Takut Nabi Daud, ya. Terkejut kok ada orang bisa masuk di dalam penjagaan yang ketat, ya, tentara yang kuat, naik tembok lagi. Ini seandainya Nabi Daud mau ya bisa aja dihukum. Tapi Nabi Daud tetap menerima dengan baik sebagai seorang pemimpin, seorang khalifah. Fawazi'ah. Kemudian dinasihati. Qaululah takhaf, bayangkan. Dia langsung, jangan takut wahai Nabi Daud. Khosmani bahwa ba'duna ala ba'd. Dua orang dari kami ini telah bersengketa. Ya. Fahkum bainana bilhaq. Maka berilah kami keputusan yang benar. Wala tusti. Dan jangan menyimpang dari kebenaran. Wahdina ila sawa sirat. Dan berilah kami petunjuk jalan lurus. Bayangkan. Padahal dia sendiri tidak adab. Mereka yang masuk tidak adab. Nyuruh orang menghukum yang benar. Ya inilah suatu yang aneh tapi nyata. Tapi Nabi Daud masih belum sadar kalau ini ujian dari Allah, yang mana tidak semua orang bisa masuk ini kalau tidak utusan Allah. Terus singkat ceritanya berikutnya, kedua orang berkata salah satunya, Inna hadza, saudaraku ini yang punya satu kambing. Ini saudaraku punya 99 domba perempuan. Wali na'jatun wahida. Dan saya cuma satu. Faqala akfilniha. Maka berkata yang punya 99. Sudah, serahkan kambing itu kepada saya. Domba yang perempuan itu. Wa'azani fil khitab. Dan saya kalah dalam persengketaan. Langsung jawaban Nabi Daud dengan tegas. Apa mengatakan, wah, qala laqad zalamaka bisu'alina ajatika ilina aji. Kamu itu zolim. Siapa yang dibilang zolim? Yang punya 99 merebut satu apa? Yang kambing satu, kena kambing perempuan satu. Kamu itu zolim, langsung keputusannya. Zolim kamu itu. Tidak tahu. Manusia itu kalau nasihati orang itu, menghukum orang itu gampang jemaah. Zolim. Wa inna katsiran minal khulata, dan kebanyakan orang-orang yang berserikat la yang bagi ba'dhum ala apa melakukan kezoliman. Tapi Allah memberikan pengecualian melalui mulut Nabi Ibrahim apa? Illalladzina amanu wa amilus ini penting jamaah.
insya Allah selama orang itu melakukan amal soleh dasarnya imanan wahtisaban seperti Nabi Sulaiman, ya, seperti Nabi apa Zulkarnain, iman dan amal soleh insya Allah akan meredam kezoliman, meredam ketidakadilan. Tapi Allah bilang apa? Melalui Nabi Ibrahim, melalui Nabi Daud, wa qalilum mahum. Tapi sedikit orang-orang yang beriman dan soleh yang punya jabatan itu jamaah. Jadi benar-benar iman punya jabatan itu sedikit, kolil. Seperti dalam Quran, wa qalilum ibadiyas syakur. Sedikit yang bersyukur, sedikit yang beriman. Maka itu jamaah, kalau kita cari jumlah, tidak banyak secara sunatullah. Karena pilihannya Allah itu sedikit. Ya, wa dhanna Dawudu annama fatannahu. Terus akhirnya Nabi Daud terasa kalau kami Allah telah menguji dia, memfitnah dia dengan ujian yang sama dengan apa persengketaan ini yang pernah dialami. Kemudian ada fastaghfara rabbahu. Kemudian Nabi Daud minta ampun, rukuk, sujud dan taubat. Kalau orang disindir, kebanyakan tidak mau sama. Seperti Nabi Muhammad disindir sama Allah. Abasa tawalla, langsung tobat. Waktu itu tidak mau menasihati orang yang ummi, buta, ya, tidak punya harta, miskin. Yang diladeni siapa? Orang-orang kaya, yang bangsawan, ya. Akhirnya apa? Allah tegur, langsung nurut. Biarpun ada orang yang menegur, tapi sekali lagi para nabi ini maksum jamaah. Apa maksudnya? Allah langsung yang menegur tanpa orang lain. Tapi banyak orang-orang yang sudah ditegur dengan segala macam peringatan. Seperti Fir'aun sudah diingatkan dengan istrinya, diingatkan dengan mukjizat Nabi Musa. Tapi kalau hati sudah tertutup, nah ini berat. Kenapa? Nggak amanu wa amilus so solihah. Jadi sekali lagi jamaah, khairul bariyah, sebaik-baik orang yang paling baik di dunia adalah sebaik-baik makhluk, yaitu orang yang beriman dan amal soleh. Kemudian apa? Fakhofarna. Ini secara ringkasnya apa? Kami ampuni Nabi Dawud tentang itu. Wa inna lau indana zulfa'al. Dan Nabi Dawud itu di sisi Allah orang yang paling dekat dan sering taubat. Maka itu pentingnya orang sering taubat istighfar supaya mudah menerima nasihat. Mulai dari awal Nabi Dawud jadi pengembala kambing itu sering taubat, sering istighfar, sering zikir. Jadi sebelum jadi pemimpin, sebelum jadi orang hebat, apa? Perkuat rohani jemaah. Perbanyak syukur. Karena Nabi Dawud, keluarganya disuruh sama Allah, "I'malu ala Dawudah syukra." Beramallah, wahai keluarga Nabi Dawud, karena syukur, karena terima kasih, karena nikmat. Jadi apa? Bukan kepingin balasan, kepingin apa? Beramal ini, enggak. Bersyukur bisa taat, apalagi bisa istiqomah. Karena banyak orang yang mengetahui kebenaran, tetap tidak bisa melaksanakan, mengetahui kebatilan, tetap melanggar kebatilan. Tidak mudah, jemaah itu. Apa? Khairul karomah, sebaik-baik karomah. Karomah itu kemuliaan yang diberikan sama Allah. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kekuatan, bukan kesaktian. Tapi apa? Khairul min alfi karomah. Taat yang istiqomah. Berarti orang itu dimuliakan terus. Karena kemuliaan terletak pada ketaatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi biarpun kedudukannya seorang nabi, seorang pemimpin, seorang raja tetap diuji jamaah. Bukan berarti mulia. Kecuali kalau lulus ujian. Baik tafsirannya jamaah. Dari sisi tafsir yang mana ada yang mengatakan Nabi Daud apa itu terlalu cepat mengambil keputusan tanpa tanya kepada apa itu pihak yang kedua langsung beri keputusan. Ini salah satunya penafsir. Ada juga nanti dari sisi tafsir yang mana yang dimaksud ini malaikat yang diutus oleh Allah untuk masuk ke dalam bilik Nabi Dawud.
Baik, kita lihat tafsirannya dari sumber As-Sa'di, yaitu setelah Allah menjelaskan tentang anugerah kepada Nabi Dawud, kebijaksanaannya, ya, Allah kasih kekuasaan, Allah kasih kekuatan, Allah kasih kesabaran, sifat-sifatnya, ya jemaah, terkenal. Maka Allah menyebutkan berita tentang dua orang yang berselisih di hadapan Nabi Dawud. Karena Nabi Dawud terkenal orang yang adil. Tapi setelah Nabi Dawud mau diganti sama anaknya Nabi Sulaiman yang pernah kita dengar dalam kisahnya, video yang pernah saya share, yaitu akhirnya tetap di atas langit ada langit. Karena apa? Bakal gantinya anaknya Nabi Sulaiman. Lebih adil lagi. Jadi keadilan itu bersumber dari Allah, jemaah. Tapi perlu belajar dan beramal soleh. Jadi tujuannya Allah untuk memberikan ujian kepada Nabi Dawud. Ujian pada dirinya yang pernah dilakukan. Lalu Allah menerima taubatnya dan mengampuni sekali lagi manusia ini pada dasarnya. Apa? Tempatnya lupa dan salah. Jadi jangan pernah merasa suci. Sebab Allah mengatakan, laula fadlullahi wa rahmatuhu, seandainya tanpa rahmat Allah dan karunia-Nya, mazaka minkum min hadin abadan. Tidak ada satupun manusia yang bisa bersih dari dosanya. Walakin Allah yuzaki mayasa. Tapi Allah yang membersihkan, berikan rasa taubat, minta ampun, merasa salah. Sebab kalau tidak dikasih Allah taubat, seperti iblis, na'udzubillah min dzalik, sampai kiamat tidak mau minta ampun, tidak merasa salah. Maka Allah berkata kepada Nabi-Nya Muhammad, sudah datangkah berita ini tujuannya untuk apa? Pelajaran, wahai para pemimpin, wahai para pembesar, wahai para raja, ya, wahai para penguasa, ya, ingat, sampai kapanpun selama kita masih jadi manusia, tidak akan lepas dari kesalahan. Tapi kalau kita selalu iman dan amal soleh, insya Allah mudah ditegur, mudah diingatkan. Jadi ini berita yang menakjubkan, ya, Pak. Karena apa? Ada orang yang lapor tidak melalui jalan umum, tidak lewat pintu. Apa? Naik pagar, masuk tempat mihrab, tempat ibadah Nabi Dawud. Harusnya kan Nabi Dawud sebagai pemimpin berhak marah, tapi beliau sangat sabar. Itulah hebatnya. Sekarang enggak, jamaah. Wah, langsung yang disalahkan langsung. Yang salahnya itu. Padahal ini ya, poinnya bagaimana cara menanggulangi tentang masalah. Jadi jangan mencari masalah, jamaah. Jadi orang itu banyak yang memperbesar masalah. Nabi Dawud tidak memperbesar masalah. Dia tetap bijaksana melayani rakyatnya. Tidak tahu kalau itu ujian. Jadi kalau kita pikirkan, jamaah, logikanya tidak mungkin bisa masuk, jamaah. Apalagi lewat pagar karena penjagaannya kuat. Setelah itu mereka menemui kepada Nabi Daud, otomatis Nabi Daud terkejut, kaget, heran. Tapi herannya pun dinasihati. Jangan takut, sudah tidak usah takut. Kami ini orang yang bersengketa. Jangan takut, salah satu dari kami ada yang melampaui batas. Apa? Zolim telah mengambil satu domba perempuan. Maka berilah kami keputusan dengan benar. Maksudnya dengan adil, jangan berpihak dari satu kami. Tapi hanya mendengarkan satu orang. Sedangkan yang lainnya belum sempat bicara, hanya satu orang ini yang merasa teraniaya yang berkata dengan apa? Dengan banyak sekali tanpa tanya kepada yang katanya zalim. Mungkin enggak orang menghadap seorang raja yang kuat, dua-duanya datang, apalagi dia zalim, jamaah. Logikanya enggak masuk akal, jamaah. Berarti apa? Marane gepuk. Oh, sudah tahu zalim kan mendatangi. Ya akhirnya dia itu. Jadi ini kedua-duanya pada dasarnya diikutkan supaya apa? Menakjubkan. Tidak mungkin orang biasa, jemaah. Ya, seperti Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril, sahabat heran. Kalau itu manusia bilang tanya tapi menjawab iya, tanya menjawab iya. Kemudian setelah tidak ada, tahu-tahu kalian itu siapa? Itu malaikat Jibril. Loh kok sama rupanya seperti manusia? Ya itulah manusia. Tidak tahu kalau malaikat kalau tidak diberitahu oleh Allah. Jadi pada dasarnya manusia itu lemah, jemaah. Dan malaikat kalau tidak diberitahu sama Allah seperti Nabi Muhammad,
waktu didatangi wahyu yang pertama kali oleh malaikat Jibril. Nggak tahu kalau itu malaikat Jibril. Jadi pada dasarnya orang tahu malaikat kalau Allah kasih tahu. Seperti Nabi Ibrahim didatangi malaikat waktu diutus untuk menghancurkan negeri apa kaum Sodom. Nggak tahu kalau itu malaikat. Terus dikasih makan. Nggak mau makan. Dikasih sate, ya, anaknya sapi. Nggak mau makan. Baru sadar diberitahu, saya ini malaikat utusan Allah untuk menghancurkan, yaitu kaum Sodomi. Apalagi orang biasa seperti Siti Maryam ditandang malaikat Jibril mau dikasih anak, takut. Jadi sekali lagi, jangan kita merasa sok tahu. Wah, ada malaikat datang. Ya, jangan sok tahu. Ya, yang tahu itu cuma Allah. Kalau kita diberitahu lain lagi, jemaah. Ya, yang penting kita lakukan syariatnya ya. Jadi Nabi Dawud ini diuji sama Allah. Nggak tahu kalau ini malaikat. Kenapa? Datangnya tiba-tiba lewat pagar, terus yang zolim walaupun yang dizolimi sama-sama datang. Aneh bin ajaib tapi nyata, jemaah. Jadi yang bicara selama ini masih yang dizolimi, yang punya domba perempuan satu. Terus seolah-olah apa? Ini orang zolim ini ngerebut milik saya semua, ya. Maksudnya dengan tujuan itu apa? Mencari kebenaran. Tapi bicaranya seorang diri Nabi Dawud tanpa tanya kepada yang kedua, yang menzalimi, hanya mendengarkan yang teraniaya. Akhirnya apa jemaah? Ya, Nabi Dawud sama sekali tidak merasa muak cerita itu, didengarkan terus. Walaupun hanya seorang, tapi sekali lagi ini di luar dugaan jemaah. Hanya lama-kelamaan dia menyatakan apa? Kamu berbuat zalim, ya. Apa jemaah? Karena kamu mempunyai 99 ternak betina. Kenapa kau masih ngambil satu? Zalim, ya jelas. Itu ndak usah ditanyakan jamaah. Ndak usah diceritakan. Semua orang tahu kalau itu zalim. Cuma permasalahannya di sini. Apa betul? Ndak ditanyakan dulu jamaah. Berani ndak orang yang zalim menghadapi pemimpin yang kuat, yang ndak terkalahkan? Ini logikanya di sini hilang. Jadi orang kalau sudah kaget, mendadak, wis tidak bisa bicara dengan sadar. Jadi logikanya hilang jamaah. Seolah-olah tidak tanya dulu. Mungkin tidak ini. Ini jelas, ya jelas zolim jamaah kalau seperti itu. Tidak usah tanyakan, tidak usah bukti, jelas zolim. Maka akhirnya keputusannya dinyatakan zolim. Kenapa? Yang didengarkan hanya pihak yang teraniaya jamaah. Tanpa menghentikan pihak yang kedua. Dan ini bicaranya pandai. Semuanya diungkapkan tanpa takut hanya di depan pemimpin. Apalagi pemimpin yang adil, yang berkuasa jamaah. Maka keputusannya apa Nabi Dawud? Keputusannya menyatakan orang yang punya 99 apa? Kamu telah berbuat zolim. Tapi tanpa tanya pihak yang mendolimi. Benar atau salah. Ini tafsiran yang dari tafsir As-Sa'di. Padahal teguran dari Allah untuk Nabi Dawud untuk tafsir yang kedua. Jadi ini tafsir yang pertama ini nggak berani mengatakan ini malaikat atau kisahnya Nabi Dawud yang pernah merebut seorang istri. Ya, nanti tafsir yang kedua aja mah. Biar kita imbang. Ada tafsir yang berdiri. Jadi tidak berani menafsirkan yang lain sesuai dengan konteksnya. Ya, jadi pembicaraan yang penting apa? Nabi Dawud ada kesalahan dalam hal apa? Tidak mendengarkan pihak yang kedua yang menzolimi. Hanya satu orang saja. Ini yang dibuat kesimpulan dari tafsir ini nanti jemaah. Jadi nggak boleh seorang pemimpin, seorang ayah, seorang yang memberikan keputusan hanya mendengarkan sepihak, apalagi diwaduli anaknya. Itu salah Pak. Ini ya harusnya semua didengar dan harus ada bukti.
Nah, itu akhirnya setelah itu siapa yang jadi penerusnya? Nabi Sulaiman. Kenapa? Nabi Sulaiman pun punya logika-logika yang dikasih sama Allah, pemahaman yang lebih dari Nabi Daud. Tujuannya apa? Setelah itu ada lagi yang penerusnya. Sebab kalau penerusnya lebih rendah ya tidak mungkin jamaah. Yang kisah nyata yang pernah kita lihat di video, yaitu seorang wanita berebut anak. Ya, didengarkan semua. Yang awalnya pura-pura sok pandai bicara, tapi yang punya anak sendiri tidak pandai bicara, akhirnya ya terpaksa diberikan. Tapi Nabi Sulaiman ingin tahu watak perempuan yang asli. Jadi Nabi Dawud memberikan keputusan mengatakan, oh ini anakmu. Nah, itu aja. Karena pandai bicara jamaah. Jadi melihat zahirnya saja Nabi Dawud waktu itu. Ini anakmu karena pandai bicara dengan alasan argumentasi yang kuat. Yang satunya tidak bisa argumentasi. Ya sudah kalah. Apalagi tidak ada bukti. Bukti apa yang bisa dibuktikan? Nabi Sulaiman lain lagi. Dikasih Allah memang pemahaman lebih supaya nanti bisa menggantikan Nabi Dawud. Bagaimana keputusan Nabi Sulaiman? Baik, dengan sandiwaranya. Akan saya putuskan, ambilkan pisau, pedang, akan saya belah jadi dua. Bagaimana sikap seorang ibu sejati tidak rela anaknya dibunuh. Yang pertama yang mengaku dirinya dengan argumentasi yang kuat, diam tanpa rasa sedih. Sedangkan yang ibu yang sungguhnya lebih baik saya mengikhlaskan daripada harus dibelah dua. Tidak tahu kalau itu hanya permainan Nabi Sulaiman untuk menguji keaslian seorang ibu yang sejati. Hanya tahu inilah ibu yang sejati, tidak akan rela anaknya dibunuh, apalagi dibelah dua. Walaupun dapat tapi mati. Apa artinya? Berarti kamu yang bohong langsung dihukum jangan. Jadi kadangkala kebenaran itu tidak harus dari kata-kata. Ya jemaah, dari pengalaman. Nah, ini disebutkan, tidak semua orang-orang itu kalau kuat pasti zolim. Kalau berkuasa, kalau zolim. Tidak, jemaah. Maka itu pentingnya iman dan amal soleh. Sejak dini sampai menjadi pemimpin pun terus istiqomah. Maka Nabi Daud istiqomah terus ibadahnya. Terus amal soleh dilakukan. Bahkan dipuji sama Nabi Muhammad melalui wahyunya. Apa? Tidak mungkin Nabi Muhammad bicara tanpa wahyu. Sebaik-baik ibadah yang paling dicintai, ibadahnya Nabi Daud. Sholatnya Nabi Daud. Tahajudnya Nabi Daud. Sebaik-baik puasa, puasanya Nabi Daud. Ini menunjukkan apa? Betapa cintanya Allah Nabi Daud. Dengan ibadah seperti itu, Allah kasih kelebihan, Allah kasih karomah. Dan karomah yang paling hebat, istiqomah. Kenapa? Amalannya terus dilakukan. Kenapa kok bisa istiqomah? Karena merasa bersyukur bisa beramal. Bersyukur bisa berbuat kebaikan. Tidak malah menuntut jamaah. Kadang-kadang manusia itu banyak menuntut. Aku bisa gini, bisa ini. Sudah melakukan amal wajib, sunnah. Kok tidak ada perubahan? Mungkin jadi pejabat, kaya, sakti, dihormati banyak orang. Tidak jamaah. Bahkan Nabi Daud waktu itu sempat mau dibunuh oleh mertuanya. Karena dianggap buruk sangka, dikiranya mau mengambil kekuasaan, akhirnya ditinggalkan. Banyak orang yang mencari Nabi Daud. Jadi sama sekali dari awal Nabi Daud ikut membela Tolut, itu disuruh sama orang tuanya tidak boleh jadi ikut-ikut perang, hanya membantu saudaranya menyediakan apa? Konsumsi, bagian makan. Tapi akhirnya semua orang tidak ada yang berani. Nabi Daud yang berani. Itulah berkat iman dan amal soleh. Sekali lagi, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Jadi perubahan itu dari amal soleh iman itu akan berubah segalanya. Allah kasih kekuatan, semuanya ditundukkan oleh Allah. Ini karomah salah satunya jemaah. Jadi orang-orang yang iman amal soleh, terutama sholat, tanha anil fahsya'i wal mungkar. Tapi sedikit. Seperti dalam kisahnya surat Saba ayat 13. Sedikit hambaku yang bersyukur. Dan kebanyakan mereka tidak bersyukur. Setelah tahu keputusan itu, Nabi Daud sadar bahwa saya telah diuji. Dalam arti apa? Salah memberikan keputusan terlalu cepat, kurang waspada, kurang teliti, tidak mau mendengarkan yang kedua. Langsung menyalahkan orang yang dikatakan zolim sama lawannya bersengketa itu. Berarti apa? Terlalu cepat dalam memberikan
keputusan itu tidak boleh. Apalagi seorang pemimpin. Harus sabar, harus mendengarkan dengan adil. Kemudian ayat yang ke-25, Allah ampuni. Jadi jangan pernah putus asa. Karena apa? Manusia itu apa? Tidak pernah, tidak ada salahnya. Semua mesti akan melalui proses. Tapi dengan proses itu akan semakin bijaksana, akan semakin tahu. Jadi kalau orang sempurna tidak ada. Yang sempurna cuma Allah. Allah yang maha sempurna. Tapi Allah yang menyempurnakan kalau kita mau berusaha. Maka itu Allah mengampuni dosanya karena Nabi Daud langsung sadar kalau salah dalam memberikan keputusan terlalu cepat tanpa mendengarkan dari yang lain. Setelah itu yang lapor langsung hilang jamaah. Sadar kalau ini ujian. Sadar kalau ini termasuk ujian dari Allah. Jadi ujian dari Allah itu tidak diberitahu dulu jamaah. Mendadak. Pada dasarnya tiap detik itu ujian jamaah. Kehidupan kita adalah ujian. Terus apa inti dari tafsir yang pertama ini jamaah? Baik kita lihat intinya tentang dua orang yang berebut domba perempuan. Terus ini adalah teguran ujian dari Allah agar pemimpin tidak boleh tergesa-gesa dalam memutuskan perkara dan selalu menegakkan keadilan. Yaitu dalam ayat 21 sampai 24. Ada dua tamu misterius. Ya, yang pertama. Kan aneh jamaah. Kok bisa datang kalau tidak malaikat, kalau tidak utusan Allah untuk menguji Nabi Dawud. Terus yang direbutkan 99 ekor kambing. Yang punya ekor 199 merebutkan satu ekor kambing. Dan orang ini serakah. Terus keputusannya tergesa-gesa. Sebenarnya secara kasat semua orang tahu kalau ini zolim jamaah. Tidak pakai ilmu yang dalam. Bukan masalah zolim tidak zolimnya. Terlalu cepat memberikan keputusan. Terlalu tergesa-gesa. Ya, kurang bijaksana. Tapi akhirnya Nabi Daud sadar ini untuk apa? Introspeksi. Ya. Jadi kemudian menghilang itu dua orang yang lapor itu. Tahu kalau ini utusan Allah untuk menguji dirinya. Jangan tergesa-gesa dalam memberikan keputusan. Apalagi seorang pemimpin. Dan Nabi Daud juga pemimpin seorang hakim juga jamaah. Karena dulu kan umatnya sedikit. Jadi otomatis pemimpin ya jadi kodi, jadi hakim termasuk Nabi Muhammad juga. Nah, sekarang lain lagi. Sudah berkembang jamaah. Kalau semuanya diurus oleh satu orang dengan begitu banyaknya, ya tidak mungkin. Maka ada bagian-bagian yang berikutnya. Ya seperti zamannya Khalifah sudah berubah. Pemimpinnya beda dengan kodinya. Zamannya Umar bin Khattab siapa kodinya? Sayyidina Ali. Jadi hakimnya Sayyidina Ali sudah berkembang karena sudah banyak yang dipimpin. Jadi kisah ini tidak boleh terburu-buru, harus mendengarkan kedua belah pihak dengan seksama dan harus ada bukti. Bukti belum ada jamaah. Bener apa enggak? Kan enggak bawa ekor kambing. Hanya kata-kata jamaah. Untung enggak ada keputusan pembunuhan ini. Enggak ada keputusan yang itu. Nah, kemudian tafsir yang kedua jamaah. Dari sumbernya dua sumber. Yang pertama Zubatul Tafsir. Yang yang lain dari An-Nafat. Ya. Ini termasuk apa? Malaikat yang diutus oleh Allah. Untuk apa? Jadi ujian kepada Nabi Dawud. Nah, ini dari sinilah kita sudah melihat kalau tidak malaikat tidak mungkin bisa masuk jemaah. Ya, orang biasa tidak mungkin bisa masuk. Kemudian diberikan apa? Tamsil, perumpamaan yang dimaksud 99 itu dalam tafsir ini yaitu 99 istri. Dan Nabi Dawud waktu itu pernah apa? Punya istri 99. Karena zaman itu belum ada pembatasan jemaah. Ya, belum ada pembatasan. Mulai dibatasi zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Daud pernah punya istri 99. Kemudian istri pasukannya
kelihatan kok cantik, dilamar juga seorang calonnya mertua, otomatis lebih memilih siapa? Ya pemimpin, apalagi kaya, mulia, nabi, rasul. Ya dipaksa anaknya untuk menerima. Kemudian tentaranya yang calonnya itu disuruh perang jamaah, hanya meninggal. Nah ini tidak terasa Nabi Dawud. Diumpamakan dengan kisah nyata. Maka itu setelah itu malaikat hilang. Kamu apa tidak seperti ini? Apa tidak ingat? Oh, baru sadar. Oh iya, saya sendiri juga melakukan. Itulah yang namanya gambaran tamsil jamaah. Bisa menasihati orang kadang-kala lupakan dirinya. Itulah kalau orang sudah terlalu di puncak-puncaknya. Berhubung Nabi Daud orangnya iman dan amal soleh dan tekun beribadah, mudah menerima kebenaran. Ya, ini tamsil bagi Nabi Daud, gambaran Nabi Daud, teguran bagi Nabi Daud. Jadi yang menegur langsung Allah melalui malaikat. Dua malaikat ini berupa manusia. Secara logika tidak mungkin jamaah ini kalau tidak malaikat. Dan ini mengingatkan kisahnya Nabi Daud yang pernah terjadi waktu istrinya dan istrinya Nabi Sulaiman juga gitu. Banyak juga, hampir 100. Jadi tidak ada masalah. Kenapa? Seorang pemimpin punya banyak harta dan semuanya dipenuhi. Apalagi kekuasaannya mutlak jemaah. Tapi sekali lagi Nabi Dawud tidak akan makan hartanya apa rakyat sampai-sampai apa jemaah. Ingin membuat kepada Allah bisa kerja dengan tangannya sendiri. Seorang pemimpin masih ingin kerja jemaah. Apa? Dimudahkan sama Allah untuk melunakkan besi dipegang Nabi Dawud bisa lunak hanya buat baju besi. Jadi dengan tangan Nabi Dawud atas izin Allah dimudahkan. Jadi seorang pemimpin yang sungguh takut makan-makan yang haram jemaah. Apalagi subhat yang masih belum jelas. Takut kalau umatnya belum makan semua, masih ada yang kelaparan. Kenapa? Semua umatnya akan ditanyai di hadapan Allah di waktu itu. Maka itu Umar bin Khattab waktu jadi khalifah tiap malam keliling cari orang yang tidak makan jemaah. Jadi tidak gampang jadi pemimpin amanat jemaah. Jadi pertanyaan tiap orang ditanyai apa sudah makan rakyatmu. Itu pemimpin. Kalau kita jadi orang kaya dari mana dan dikemanakan. Pemimpin itu tanya terus sampai semuanya adil. Kok sekarang baca berebut pemimpin. Jadi yang kedua ini tafsirannya mengatakan mengingatkan Nabi Daud yang dulu pernah melamar seorang wanita calonnya prajuritnya. Aslinya hati seorang wanita itu tidak terima, tapi bagaimana mau tidak terima? Orang tuanya yang memaksa. Dan orang tuanya pun tidak bisa, tidak terima. Siapa lagi kalau yang melamar seorang pemimpin, raja, nabi, dan rasul. Tapi tetap Allah harus memberikan keadilan kepada nabinya. Makanya Nabi Daud sadar akan kesalahannya. Kok sama persis seperti kisahku gitu. Jadi orang kalau tidak diingatkan sama tidak mungkin bisa sadar. Jadi Allah memberikan kemudahan. Kemudian ayat ke-26 Allah memberitahu oh, yang yang ini lanjutannya 23 ya. Allah memberitahu tentang apa jemaah? Saudaraku ini seagama. Maka dia berkata apa? Ya sudah. Jadi istilahnya apa? Kiasannya kambing itu yang perempuan itu apa? Istri. Punya istri berapa? 99. Yaitu seperti kiasnya Nabi Dawud. Otomatis ini kan zolim. Iya. Kalau orang dibilang zolim, apa dirinya tidak zolim? Nah, itu jamaah. Jadi manusia kalau menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain itu bisa jamaah. Kalau dirinya sendiri kadang-kala lupa. Akhirnya Nabi Dawud tahu kalau ini termasuk teguran bagi beliau. Akhirnya apa jemaah? Bertaubat kepada Allah minta ampun.
Jadi Allah menerima taubatnya. Nah, itu disebutkan kalau tidak ada karena iman dan amal soleh, tidak mungkin bisa taubat. Jadi amal soleh dasar iman, jemaah. Bagaimana iblis? Tidak dasar iman. Iblis itu karena apa? Ingin dimuliakan, tidak lillah, ingin dihormati, ingin pangkat. Jadi amal soleh yang didasari kepingin dipuja, dipuji, ingin dianggap orang alim, ingin dia orang dermawan, orang ahli agama, naudzubillah, ya, dianggap pahlawan, itu semuanya akan habis, sirna, dan sulit akan diingatkan. Karena apa? Kufur terhadap nikmat Allah. Jadi tafsiran ini tafsiran tentang apa? Sindiran kepada Nabi Daud. Yang tadi tafsiran tentang apa? Terlalu cepat memberikan keputusan tanpa tanya kepada pihak yang kedua. Dua-duanya sama. Dua-duanya berdasar. Intinya tinggal kita ambil intinya, jangan cepat-cepat dalam mengambil keputusan dan jangan memaksakan kehendak biarpun itu anak calonnya prajurit. Jadi seorang pemimpin pun harus benar-benar apa? Mengayomi masyarakatnya. Jangan mentang-mentang karena kuasa semua kehendaknya harus dituruti. Itu yang dijadikan tujuan daripada cerita. Jadi Allah tetap menegur. Jadi hanya Al-Quran lah yang bisa memberikan nasihat seorang pemimpin khalifah. Termasuk Nabi Sulaiman. Walaupun tidak ditegur sama Allah. Sadar tentang kisah nanti kita apa bahas nanti tentang apa? Sholat sampai terlambat. Itu pun merasa ditegur sama Allah itu jemaah. Masa banyak nikmat semakin lupa sama Allah. Kemudian ayat yang ke-26 yang kita bahas yang akhir ini, Allah mengatakan, Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifah fil ard. Wahai Dawud, kami Allah telah menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka itu, berilah keputusan dari manusia dengan benar, dengan adil, bil haq, wala tattabil hawa. Jangan ikuti hawa nafsu, jangan ikuti kesenangan sendiri. Apa katanya orang, ngikuti apa katanya orang, nanti apa? Tersesat. Jadi sumber kebenaran apa? Wahyu, firman Allah. Innalladzina yudhilluna an sabilillah. Sehingga orang-orang yang menyesatkan jalan Allah, yang tersesat jalan Allah, mereka azabnya sangat pedih. Karena apa? Umumnya orang-orang yang tersesat itu tidak percaya hari kiamat, melupakan tentang hari pembalasan bahwa hidup itu sementara. Pemimpin adalah amanat, bukan kemuliaan semata, tapi ujian. Jadi pemimpin ujian jamaah. Amanatnya besar, pertanyaannya banyak. Maka itu kalau sampai tidak adil, naudzubillah min dzalik. Jadi jangan dianggap enak. Jadi tafsirannya apa jemaah? Menurut tafsir ringkas ini, karena ketaatan Nabi Dawud, ya, kebijaksanaan, ilmunya luas, jadi pantas Nabi Dawud jadi khalifah, jadi pemimpin, jadi raja, ya, jadi penguasa. Karena apa? Sudah nampak kelebihan-kelebihan sudah disiapkan oleh Allah. Termasuk tentang apa? Akhlaknya, kesopanannya, terus tidak serakah, tidak iri dengki. Maka Allah jadikan, kenapa? Pada dasarnya Allah kalau menjadikan sesuatu seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah mengingatkan kepada Nabi Dawud, sekali lagi, ikuti wahyu, ikuti firman Allah, ikuti petunjuk Allah, jangan sampai menyimpang. Kalau menyimpang, mengikuti kehendak hawa nafsu, maka akan tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana bisa tahu ini benar atau salah? Ya belajar jamaah ya. Kalau orang tidak belajar, bagaimana tahu ini Quran atau bukan Quran? Para nabi dapat wahyu, dapat kitab. Nah kita melanjutkan Al-Quran. Jadi orang kalau sudah tersesat, pasti mengikuti hawa nafsu. Nah itu supaya terhindar dari nafsu, bisa belajar terus Al-Quran, bisa memahami, minta kepada Allah petunjuk sambil sholat, akimis sholat, inna sholata, tanha anil fahsyai wal
mungkar. Apa petunjuknya? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, para nabi, para rasul, para syuhada, solihin, ya. Jadi ini menunjukkan apa? Pemimpin harus adil, amanah. Kok sekarang banyak tidak amanah? Ya sudah, itu tanggung jawab mereka. Kemudian tafsir yang kedua mengatakan, wahai Daud, kamu jadikan khalifah di muka bumi, maka itu terapkan berbagai persoalan dari ilmu yang diberikan sama Allah. Jadi harus menguasai ilmu dunia juga, ilmu agama juga. Maka Nabi Daud tahu tentang ilmu dunia. Jadi orang kalau sudah disiapkan sama Allah, pasti akan jadi. Jadi jangan minta jabatan kalau tidak mampu. Ya, kalau Allah yang menempatkan, pasti akan dikasih kemampuan. Nabi Daud tidak pernah minta jabatan, tidak pernah ingin jadi pemimpin. Tapi Allah menempatkan seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ya, jadi pemimpin, ya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang ikuti hawa nafsu pasti akan tersesat. Jadi apa bedanya nafsu dengan kebenaran? Kalau nafsu tidak sumber dari Al-Quran, dari sangka menyangka, bukan dari ilmu. Apa sumbernya ilmu jamaah? Sumbernya ilmu adalah Al-Quran. Sumbernya kebenaran adalah Al-Quran. Al-haqqu mir rabbik. Ya, kalau orang sudah bersumber dari Al-Quran dengan tafsir yang benar, penjelasan dari Rasulullah dan para ahli tafsir, ya, insya Allah kita dapat kebenaran. Tapi sekali lagi, kita tidak akan bisa mengikuti kebenaran kecuali dengan taufik hidayah dari Allah. Tidak akan bisa paham kecuali dari taufik dan hidayah dari Allah. Maka itu perbanyak istighfar supaya dapat penerangan kebenaran. Jadi orang-orang kafir itu mengikuti al-batil. Orang-orang beriman mengikuti al-haq. Jadi amanu wa amilus sholihat. Terus kebanyakan manusia itu mengikuti apa jemaah? Mengikuti sangkaan tanpa ilmu. Bahkan Nabi Muhammad ditegur, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi tanpa ilmu, pasti akan menyesatkan kamu di jalan Allah. Mereka kebanyakan apa jemaah? Iyattabi'una illa dzon. Mereka mengikuti prasangka, ya. Dan kebanyakan mereka itu tidak tahu kitab, ya, tidak tahu kitab, buta huruf. Kebanyakan orang Yahudi tidak tahu kitab juga jemaah. Dan janji Allah bagi orang beriman dan amal soleh pasti akan dikasih kekuasaan jemaah. Ini janji Allah. Tidak hanya Nabi Daud, termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Yaitu surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladzina amanu minkum. Allah memberikan janji kepada kalian, wahai sahabat, ya Pak, amanu yang beriman dan amal soleh. Pasti apa? Dikasih kekuasaan di muka bumi. Ternyata betul. Ya, setelah Rasulullah jadi pemimpin, sahabatnya jadi karena iman dan amal soleh. Jadi kuncinya iman dan amal soleh. Allah yang ngasih, Allah berjanji. Jadi kita nggak pusing ngerebut kekuasaan, tapi bagaimana perbaiki diri kita. Man amila solihan min dzakari au unsa, biarpun laki atau perempuan, semuanya sama di hadapan Allah. Dasarnya iman, ya, pasti dikasih kehidupan, minimal hidupnya toyib, biarpun moneter, biarpun terjadi kelangkaan minyak, biarpun dolar naik, ya jemaah, hayatan toyibah. Apa maksudnya? Mudah beramal soleh, mudah berbuat baik, ya, biarpun tempatnya gersang, tidak ada air, tidak ada manusia, dari binatang, istrinya Nabi Ibrahim dan anaknya yang masih bayi bisa hidup. Pasti kami kasih kehidupan hayatan thayyibah. Ya, jadi tidak usah pusing sama kondisi jemaah. Karena dunia itu tempat tempat ujian. Tapi kenyataannya manusia sekarang ini jemaah banyak yang mengabaikan Al-Quran. Allah telah mengabadikan apa? Rasul memberitahu, ya Allah, kaumku banyak mengabaikan Al-Quran.
Quran, mahjuro, meninggalkan. Orang kafir tahu rahasianya. Supaya menang, umat Islam jangan pakai Al-Quran. Buat hiruk pikuk supaya tidak sibuk sama Al-Quran. Apa? La'allakum taghlibun, supaya kalian bisa mengalahkan mereka. Jadi kemenangan umat Islam, kalau kita mau belajar tadabbur Al-Quran, mengamalkan dan dasarnya imanan, insya Allah Allah kasih kekuasaan. Kapan jamaah? Jangan tanya. Karena kita hamba Allah, budak Allah, tidak berhak tanya. Yang berhak tanya itu Allah. Yang penting jalankan tugas kita, kita itu ibadah. Dan kenyataannya kata Ibnu Katsir, kata-kata arti mahjuro itu apa jemaah? Kebanyakan manusia itu tidak mau beriman pada Al-Quran. Ya, baca tapi tidak percaya isinya. Kalau Allah jamin, tidak membaca dan menghafalkannya. Atau tidak mau merenungi, memahami maknanya. Atau buat kegaduhan, sibuk kalau dibacakan Al-Quran. Atau tidak mau mengamalkan perintah-perintah Al-Quran. Atau justru menjalankan larangannya. Na'udzubillah min dzalik. Atau lebih condong dengan pendapat orang lain selain Al-Quran. Inilah ini maksud mahjuro. Maka tidak mungkin Allah kasih kekuasaan kepada umat Islam kalau jauh dari Al-Quran. Jadi jangan terlalu muluk-muluk jemaah. Minimal diri kita, keluarga kita. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Wa'mur ahlaka bisolah wastobir. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarilah untuk memerintahkan. Nahnu narzukuhum. Kami yang menjamin rezeki mereka. Jadi dalam kehidupan pribadi pun Allah jamin hidupnya baik. Apalagi dalam kehidupan bernegara. Itu buktinya umat-umat yang dahulu telah Allah kasih kejayaan dengan mengamalkan firman Allah. Kalau Nabi Daud dulu kitab Zabur. Sekarang kita kitab Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memahami, dapat mengamalkan, dan bisa menyampaikan kebenaran ini kepada yang lain. Ini inti daripada kisah tentang persengketaan Nabi Dawud. Insya Allah minggu depan kajiannya tentang Al-Hikam. Ada pertanyaan jemaah? Ada, Ustaz, saya punya 2 pertanyaan. Ya, silakan. Tadi disinggung Zulkarnain di Al-Kahfi itu. Itu Iya. seorang nabi atau seorang raja, Ustaz? Nah, ini kan ada Quran tidak disebutkan Nabi juga, tapi seorang pemimpin. Nah, kalau raja kan sebutan saja seorang pemimpin bisa jadi raja. Ya, kenapa dibilang Zulkarnain? Ada yang mengatakan karena menguasai timur dan barat, 2 tanduk. Tapi dia kebanyakan yang menafsirkan itu orang yang beramal soleh di zaman yang waktu itu sebelum Nabi Ibrahim ada yang mengatakan itu. Jadi kalau Nabi tidak ada tafsir yang jelas atau hadis. Kalau yang Nabi yang berkuasa penuh yaitu Nabi Sulaiman. Itu jelas ya, langsung keturunan Nabi. Berarti apa buktinya? Bahwa siapapun bisa berkuasa walaupun tidak Nabi. Kalau ada kema kemauan, ada usaha. Dan buktinya apa setelah Nabi Muhammad? Apa Nabi penguasanya? Ya, sahabat, bukan Nabi, bukan Rasul. Memang ada perselisihan tentang Zulkarnain. Gimana? Kedua, saya tanya lagi kedua. Yang Iya. kedua. Itu mengapa urutan surat di Mushaf itu tidak sesuai dengan yang diturunkan. Yang diturunkan ke pertama Al-Alaq, Al-Qalam sama Al-Munjafir itu ya. Di Mushaf ke Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-6 gitu. Kok beda kenapa? Jadi pengalaman yang dulu-dulu, umat-umat dulu itu diturunkan langsung satu kitab, ternyata apa? Banyak yang tidak mampu menerapkannya. Kemudian Allah menurunkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di samping untuk memudahkan belajarnya, memahaminya, dan mengamalkan. Jadi tidak urut. Tapi kalau satu kitab itu dari Laul Mahfud ke langit dunia itu sudah urut. Nah itu akhirnya setiap malam Lailatul Qadar
Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril, ini urut-urutannya dari mahfud. Tapi sedangkan turunnya tidak urut Al-Fatihah sesuai dengan kebutuhan. Nah itu orang kalau memahami Al-Quran itu tidak tahu sejarahnya, jadi sulit juga untuk mengamalkan. Nah itu akhirnya ayat-ayat Madaniyah dengan ayat-ayat Makkiyah kan beda. Kalau Makkiyah lebih condong kepada pengukuhan iman, ya kan? Pengenalan Allah untuk supaya semakin tunduk bisa mengamalkan larangan, perintah, tunduk dengan hukum baru ke Madinah. Karena pengalaman dulu orang ahli kitab, ngerti hukum, tapi belum kuat imannya. Buktinya apa? Begitu Nabi Musa bisa mengalahkan Firaun, masih minta Tuhan. Minta Tuhan apa? Yang bisa dilihat, yang bisa dipegang. Patung. Jadi imannya belum kuat. Jadi Allah memberikan apa? Pengalaman yang dulu orang kalau satu kitab tidak mampu. Maka kitabnya bukan berupa kitab yang turun langsung dan tidak urut, tapi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, sekarang saya ini juga gitu, Pak. Kenapa saya tidak urut? Ya, dari pengalaman sebenarnya itu kurikulum dari Allah ini. Ya, pengalaman kurikulum dari Allah. Kalau orang itu sudah ngerti hukum, belum tentu tunduk kan ya. Nah, kalau sudah ngerti Allah, maka dia akan tunduk. Dengan sendirinya akan belajar, ya kan? Mempercepat. Bisa difahami. Tujuannya Al-Quran diturunkan, tidak urut. Oke. Hikmahnya di situ. Jadi juga saya kan tujuannya bukan pandai-pandaian, bukan tujuan supaya apa itu ahli tafsir. Bukan. Bagaimana kita bisa memahami dan mengamalkan. Supaya merasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terlalu muluk-muluk kita belajarnya. Kalau seandainya ada yang minta ilmu hukum, saya suruh baca sendiri. Karena banyak tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan, termasuk fikih-fikihnya ulama yang terkini. Ya. Tapi apa artinya kalau kita belum cinta tentang Al-Quran, belum kenal Allah. Jadi berat nanti. Ya. Jadi itu tujuannya. Kenapa Al-Quran ada diturunkan secara urut, tapi sesuai dengan kebutuhan di masa itu. Mungkin enggak, Pak, kalau Quran diturunkan urut bisa diamalkan. Padahal sahabat dulu ahli apa? Ahli minuman keras. Sudah termasuk minuman keras sehari-hari. Ahli judi. Mungkin enggak? Langsung, ini haram. Urut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah itu. Ini haram. Ini harus sudah enggak usah Islam-Islaman. Nah itu. Tentang haramnya minuman keras dan judi itu pun berlangsung secara 3 kali. Ya, yang terakhir baru innamal khamrul maisur. Asalnya kan enggak la taqrabus sholat atau antum sukaro. Jangan kalian mabuk jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Ya, berarti belum haram. Setelah sholat mabuk lagi. Tapi setelah itu selamanya haram. Gimana? Nih, matur nuwun, Pak. Ya. Mudah-mudahan kita dikasih pemahaman dan mudah mengamalkannya. Baik, kita dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Allah minggu depan wabarakatuh. lanjutkan ya. Iya, Pak Ustaz. Makasih Iya, Kang semuanya. Tantan. Kami, alhamdulillah. Assalamualaikum.